Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Kita akan masuk ke dalam pembacaan tentang Bai'at Aqabah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pada musim haji berikutnya, tepatnya pada tahun ke-12 kenabian, 12 orang muslim Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Beberapa orang di antaranya adalah mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada musim haji sebelumnya dan juga telah beriman kepadanya. Mereka membawa rekan-rekannya menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga mereka berbaiat kepada beliau. Adapun bentuk kalimat atau lafaz baiat itu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad, Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad dan yang lainnya dari penuturan Ubadah bin Samit, salah seorang anggota rombongan haji dari Madinah tadi. Ubadah menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Silakan kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mencuri, berzina, membunuh anak-anak kalian, membuat kedustaan atau fitnah dengan tangan dan kaki-kaki kalian, kericuan di antara kalian dan menentangku dalam kebaikan. Barang siapa menepati sumpah ini, niscaya ia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Namun barang siapa melanggarnya sesuatu, maka keputusannya adalah hanya pada Allah. Dia bisa mengazabnya dan juga bisa mengampuninya." Lantas mereka pun berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut. Sementara itu Ibnu Ishaq menyebutkan, Ubadah bin Samit menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami seperti baiat wanita, yaitu sebelum mereka diwajibkan perang. Ketika mereka hendak pulang ke negara mereka, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyertai mereka guna membacakan Al-Quran, mengajarkan agama Islam dan memahamkan beberapa hukum agama kepada mereka. Sejak itu ia terkenal dengan panggilan Muqri'u al-Madinah, orang yang dikenal bagus bacaannya. Adapun di Madinah ia tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Menurut penuturan Abu Daud, Ibnu Ishaq dan perawi lain dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, orang yang mengawali pelaksanaan sholat Jumat di Madinah adalah As'ad bin Zurarah, yakni ketika jumlah mereka telah mencapai 40 orang. Adapun yang bertindak sebagai imamnya adalah Mus'ab bin Umair. Disebutkan bahwa hal itu dilakukan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Mus'ab agar ia melakukan sholat jamaah bersama mereka. Tercatat banyak sekali penduduk Madinah atau kaum Ansar yang masuk Islam karena dakwah Mus'ab bin Umair yang dibantu oleh As'ad bin Zurarah. Adapun para pembesar Ansar yang masuk Islam di tangan Mus'ab adalah Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az. Setelah keduanya masuk Islam, seluruh Bani Ashal, kaum laki-laki dan perempuannya masuk Islam, kecuali Usairam Amru bin Sabit bin Waqqas. Ia masuk Islam belakangan, yaitu beberapa saat sebelum perang Uhud dimulai. Dan saat itu ia menyatakan Islam dan langsung terjun ke medan pertempuran dengan gagah berani. Namun akhirnya ia gugur sebelum dirinya sempat melakukan sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menerima kabar tentang kematian Usairam ini, Rasulullah berkata, ia telah beramal sedikit tetapi mendapatkan pahala banyak. Singkat cerita, tak lama kemudian hampir seluruh rumah Madinah berpenghunikan orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, kecuali rumah Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah, Wa'il dan Waqif. Mereka semua adalah berasal dari suku Aus, anak keturunan Aus bin Harithah. Pembangkangan mereka ini terjadi karena di tengah-tengah mereka terdapat si penyair Abu Qais bin Al-Aslat, seorang pengemuka mereka yang cukup disegani dan ditakuti
Namun demikian akhirnya mereka pun masuk Islam yaitu pada tahun terjadinya perang Khandaq, tepatnya tahun ke-5 Hijriah. Lalu beberapa waktu sebelum datangnya musim haji tahun berikutnya, tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberhasilan tugasnya berkat taufik Allah. 36 Bai'at Aqabah 2. Pada musim haji tahun berikutnya, tahun ke-13 dari kenabian, sekelompok besar kaum muslimin Madinah bersama rombongan haji dari kaum musyrikin Madinah datang ke Mekah guna menjalankan haji. Adapun pemimpin rombongan tersebut adalah Al-Bara bin Ma'mur. Sesampainya di Mekah, kaum muslimin Ansar sebenarnya hendak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, namun situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan. Itulah makanya di antara mereka pun terjadi saling bertanya, sampai kapan mereka akan membiarkan Rasulullah SAW terus berkeliling untuk berdakwah dari satu kabilah ke kabilah lain, diusir dari satu bukit ke bukit lain di Mekah dan terus dihantui ketakutan. Karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan itu, akhirnya mereka pun hanya bisa melakukan komunikasi dengan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Lalu dari hasil koordinasi selama beberapa kali secara rahasia itu, mereka dan Rasulullah SAW sepakat untuk menentukan waktu dan tempat pertemuan yang akan mereka gunakan untuk menandatangani sebuah perjanjian besar dan paling penting dalam sejarah Islam. Tentang pertemuan penting ini, Ibnu Ishaq meriwayatkan, Ka'ab bin Malik berkata, "Syahdan, kami pergi meninggalkan Madinah untuk naik haji. Sebelumnya pada musim haji tahun sebelumnya, kami telah berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu beliau di Aqabah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Syahdan, kami telah menyelesaikan ibadah haji dan malam yang kami janjikan untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah tiba. Maka aku bersiap-siap dengan sejumlah orang untuk menemui Rasulullah di tempat dan pada waktu yang telah kami rencanakan. Lalu untuk menghindari kecurigaan malam itu, kami tidur bersama kaum kami di atas kendaraan kami. Arkian ketika sepertiga malam baru saja berlalu, kami pergi menaiki hewan kendaraan kami menuju tempat yang telah kami sepakati dengan cara menyelinap dan sembunyi-sembunyi seperti kucing. Akhirnya tak lama kemudian kami pun berkumpul di Sya'ab Aqabah. Pada saat itu kami berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita kami, Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amru bin Adi. Kami berkumpul di Sya'ab menunggu kedatangan Rasulullah. Tak lama kemudian beliau datang bersama salah seorang paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu masih menganut agama kaumnya. Malam itu ia menyertai Muhammad SAW karena ingin sekali menyaksikan urusan keponakannya dan meyakini ajarannya. Lantas pertemuan pun dimulai dan yang pertama kali adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ia berkata, "Wahai seluruh warga Khazraj," orang-orang Arab saat biasa menyebut negeri kaum Ansar ini dengan Khazraj tanpa membedakan wilayah Aus dan Khazraj. "Sesungguhnya Muhammad ini berasal dari keluarga kami, seperti yang telah kalian maklumi. Kami dan mereka yang pandangan dengan kami setentangnya sebenarnya sudah melindunginya dari kaum kami, sehingga ia pun tetap terhormat dan aman di negerinya ini. Namun ternyata ia sekarang justru ingin bergabung dan tinggal dengan kalian. Maka bila kalian sanggup memenuhi apa yang pernah kalian janjikan kepadanya dan melindunginya dari orang-orang yang memusuhinya, maka kalian harus bertanggung jawab atas semua itu. Dan ingat, kalian jangan bermain-main dengannya, karena ia masih terhormat dan terlindungi oleh kaumnya dan juga negerinya." Maka kami pun menjawab, "Kami telah mendengar apa yang Anda sampaikan. Maka sekarang bicaralah, wahai Rasulullah. Tentukanlah apa yang kau inginkan dan dikehendaki Tuhanmu." Kemudian Rasulullah mengutarakan beberapa patah kata, membacakan beberapa ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah dan memuji kebesaran ajaran Islam. Setelah itu beliau berkata, "Aku akan meminta kalian berbaiat untuk melindungiku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian." Maka dengan cepat Barra bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah SAW dan kemudian berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, kami sungguh-sungguh akan melindungimu sebagaimana kami melindungi anak-anak dan istri-istri kami. Wahai Rasulullah, baiatlah kami. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang akrab dan terbiasa dengan peperangan dan pertempuran dari generasi ke generasi." Belum selesai Bara menuntaskan perkataannya, Abu Haisam bin Taihan sergah menyela. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah memiliki ikatan dengan sekelompok warga Madinah, orang-orang Yahudi, dan kami akan memutuskan ikatan tersebut. Lantas bila kami telah memutuskannya dan kemudian Allah menjayakanmu, apakah engkau akan kembali kepada kaummu dan
dan meninggalkan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan menjawab dengan tegas, darah dibalas dengan darah dan kehancuran harus dibalas dengan kehancuran. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang-orang yang memerangi kalian dan akan berdamai dengan orang-orang yang berdamai dengan kalian. Setelah kedua belah pihak menyepakati syarat-syarat baiat ini, dua orang Ansar yang telah masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 dan 12 kenabian, Abbas bin Ubadah bin Nadlah dan As'ad bin Zurarah, bermaksud hendak menjelaskan kepada kaumnya hakikat dan kepentingnya melakukan baiat tersebut. Hal itu ia lakukan untuk dua hal. Pertama, agar mereka melakukan baiat tersebut atas dasar pemahaman dan keyakinan yang benar terhadap apa yang akan mereka lakukan. Singkatnya, agar mereka melakukannya dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keyakinan. Kedua, keduanya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat Ansar untuk melakukan jihad dan mati syahid. Maka Abbas bin Nadlah pun berkata, wahai kaumku, tahukah kalian atas dasar apakah kalian akan melakukan baiat terhadap orang ini? Mereka menjawab, ya kami tahu. Namun Abbas tetap berkata, ketahuilah, sesungguhnya kalian akan berbaiat untuk siap memerangi orang-orang musyrik yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Maka bila kalian masih memandang terampasnya harta kalian sebagai musibah dan gugurnya para pembesar kalian sebagai petaka, urungkanlah baiat, sebab demi Allah, bila kalian melakukannya, maka hal itu akan menjadi ejekan di dunia dan di akhirat. Namun apabila kalian yakin akan mampu memenuhi janji kalian kepadanya untuk siap sedia mengorbankan harta kalian dan kehilangan para pembesar kalian, maka lakukanlah baiat itu. Karena demi Allah, tindakan itu akan memberikan kebaikan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Lalu dengan serta-merta orang-orang Ansar menjawab, kami siap untuk kehilangan harta benda kami dan juga kehilangan para pemimpin kami. Lantas balasan apakah yang akan kami dapatkan dengan semua itu ya Rasulullah? Dengan singkat beliau menjawab, surga. Maka secara serentak orang-orang Ansar pun berkata, ulurkanlah tanganmu wahai Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun mengulurkan tangannya dan kemudian membaiat mereka. Namun baru saja orang-orang Ansar itu akan bangkit dari duduknya untuk melakukan baiat, tiba-tiba As'ad bin Zurarah berseru, tunggu dulu wahai penduduk Yathrib. Perlu kita ingat bahwasanya kita berjalan jauh-jauh dengan mengendarai unta adalah karena kita mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya keluarnya beliau sekarang ini adalah karena ingin memisahkan diri dari bangsa Arab. Telah terbunuhnya orang-orang pilihan kalian dan telah berkecamuknya api perang di depan kalian. Maka jika kalian telah yakin akan sabar dengan semua ini, lakukanlah baiat itu dan pahala kalian ada di sisi Allah. Akan tapi bila kalian merasa takut dan khawatir dengan jiwa-jiwa, tinggalkanlah baiat itu saat ini juga. Ketahuilah, sesungguhnya ketakutanmu itu akan dimaafkan oleh Allah. Namun dengan tekad baja orang-orang Ansar itu berkata, wahai As'ad, lepaskan tanganmu, demi Allah, kami tidak akan berpaling ataupun meninggalkan sedikit pun dari keharusan baiat yang kita lakukan ini. Ketika As'ad telah yakin benar dengan sikap kaumnya, ia pun langsung menjabat tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan baiat. Lalu satu persatu dari orang Ansar itu menjabat tangan Rasulullah dan berbaiat kepadanya. Sementara itu kepada setiap orang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah lupa mengatakan kepadanya akan bergembira tentang surga yang telah disediakan Allah bagi mereka menepati baiat itu. Adapun tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat dua orang wanita yang ikut pada malam itu, Ibnu Ishaq menuturkan banyak kalangan mengira bahwa dalam baiat tersebut kedua wanita itu juga berjabat tangan dengan Rasulullah. Anggapan ini jelas tak berdasar sebab Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Selain itu pada baiat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya cukup mendengarkan ikrar mereka dan kemudian menjawabnya saya berkata, aku telah menerima baiat kalian. Kemudian ketika semua yang hadir telah berbaiat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, pilihlah 12 orang wakil dari kalian untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap segala urusan kaumnya masing-masing. Lalu terpilihlah 12 orang pemimpin, 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus secara spontan. Mereka yang terpilih itu adalah Ubadah bin Samit, Bara bin Ma'mur, Abdullah bin Rawaha, Sa'ad bin Rabi, Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amir, Asad bin Hudair, Sa'ad bin Khaythamah, Abdullah bin Haram, Rafi' bin Malik, dan Abu Haytham At-Taihan. Sementara itu, Ibnu Ishaq telah menyebutkan nama semua orang Ansar yang hadir pada jemaat tersebut dalam riwayatnya. Ibnu Ishaq meriwayatkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah setia ke-12 orang wakil tersebut dan kemudian berkata kepada mereka, kalian adalah pemimpin kaum kalian dan bertanggung jawab atas segala yang telah terjadi pada mereka, yakni sebagaimana ketika Isa bin Maryam menjadi penjamin pada pengikutnya.
dan aku adalah penanggung jawab kaumku umat Islam. Maka mereka pun menjawab, ya kami siap laksanakan. Beberapa materi baiat di atas diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibnu Ishaq. Sementara itu dalam riwayat yang bersumber dari Jabir tentang isi dari baiat ini, Ahmad dan Baihaqi menyebutkan secara lebih terperinci daripada yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibnu Ishaq. Jabir mengatakan, kami berkata, wahai Rasulullah, apakah yang harus kami baiatkan kepadamu? Beliau menjawab, 1. Taat dan patuh dikala sibuk maupun senggang. 2. Berinfak di saat kaya maupun miskin. 3. Selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 4. Berjuang di jalan Allah dengan tegar dan siap mental menghadapi celaan dari siapapun demi Allah. 5. Menolongku bila aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, dan surgalah balasan untuk kalian. Kalimat inilah yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Adapun redaksi riwayat Ibnu Ishaq adalah sebagai berikut. Ibnu Samit menceritakan, Rasulullah SAW membaiat kami untuk selalu taat dan patuh dalam kelonggaran dan kesempitan kami, dalam kesibukan dan kesenggangan kami, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengambil satu perkara dari ahlinya, selalu mengucapkan kata-kata yang benar dimanapun berada, dan tidak takut dengan caci maki di jalan Allah. Setelah baiat telah selesai dan para wakil setiap suku telah terpilih, mereka pun bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba setan memergoki pertemuan itu, lalu agar para pemimpin kaum musyrikin datang dan menangkap kaum muslimin sebelum mereka bubar. Setan itu berteriak dengan sekeras-kerasnya dari atas Aqabah, wahai para penghuni rumah-rumah di Mina, bukankah di antara kalian terdapat seseorang yang tercela yang dimaksud adalah Rasulullah? Ketahuilah para pengikutnya saat ini sedang berunding dengannya untuk memerangi kalian. Mendengar suara itu, Rasulullah SAW berkata, itu pasti Aqabah dan itu Ibnu keduanya nama setan, dan demi Allah wahai musuh Allah, kami akan mencarimu. Ketika mendengar teriakan dan ucapan setan itu, Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan bawa kebenaran, bila engkau mengizinkannya, niscaya kami besok akan menghadapi para penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Namun Rasulullah SAW menjawab, kami tidak diperintahkan melakukan itu, maka sebaiknya kalian kembali ke kemah-kemah kalian. Lalu mereka pun kembali ke kemah-kemah mereka dan tidur sampai pagi dengan aman. Ka'ab bin Malik menceritakan, esoknya pagi-pagi sekali kaum Quraisy sudah mendatangi kemah-kemah kami. Mereka berkata kepada kami, wahai orang-orang Khazraj, kami mendengar kabar bahwa kalian telah mendatangi salah seorang dari kami itu, Muhammad, untuk membawanya keluar dari tengah-tengah kami dan berbaiat kepadanya akan memerangi kami. Demi Tuhan, tidak ada satu wilayah Arab manapun yang membenci kami bila kalian memang ingin mengobarkan peperangan terhadap kami dan mereka. Ka'ab menceritakan, mendengar pertanyaan tersebut, kaum musyrikin Madinah yang serombongan dengan kami pun bersumpah tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Dan memang kami sama sekali tidak memberitahukan pertemuan kami malam itu kepada mereka. Akhirnya mereka kaum Quraisy pun percaya dan tidak berhasil mengetahui peristiwa malam itu. Melihat kejadian itu, kami pun saling berpandangan. Ka'ab menambahkan, meskipun demikian, ternyata ada beberapa penduduk Mina yang masih curiga dan terus berupaya mengorek apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar, akhirnya mereka pun tahu bahwa kabar yang mereka terima tentang apa yang kami lakukan malam itu benar adanya. Sebuah riwayat menceritakan, segera setelah yakin dengan kabar tersebut, orang-orang kafir Mekah mengirim utusan untuk mengejar dan menangkap kami. Akan tetapi mereka kemudian hanya berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amir. Bahkan Munzir akhirnya bisa meloloskan diri sehingga hanya saat saja mereka bawa ke Mekah. Disebutkan mereka membawa Sa'ad ke Mekah dalam keadaan kedua tangannya terikat di lehernya, lalu rambutnya diseret seraya dipukuli dalam perjalanan. Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan pertolongan kepadanya melalui Jubair bin Mat'am dan Haris bin Harb. Kedua orang ini menolongnya karena Sa'ad pernah menolong kafilah dagang keduanya setiap kali mereka melewati Madinah dalam satu perjalanan dari dan menuju Sam. Hasil baiat Aqabah 2 dan hikmahnya. Baiat Aqabah kedua ini memiliki beberapa hasil atau manfaat dan mengandung berbagai pelajaran serta hikmah. Untuk hasil dalam hal ini dapat kita bedakan menjadi dua, hasil jangka pendek dan hasil jangka jauh. Adapun hasil atau manfaat jangka pendek dari peristiwa ini adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang Ansar menyadari bahwa perlindungan mereka terhadap Rasulullah SAW akan mengantarkan mereka berhadapan dengan permusuhan dan penentangan kaum musyrik dan Yahudi yang memusuhi beliau. Dan itu berarti mereka harus berperang melawan mereka. Kendati dalam baiat ini tidak ada pasal yang menyatakan langsung akan realitas ini, melawan atau berkonfrontasi dengan setiap orang yang merintangi jalannya dakwah Islam. 2. Terlihat kaum musyrik Mekah berupaya untuk menangkap kaum muslim
kaum muslim Madinah ketika mengetahui adanya indikasi yang mengarah pada upaya memberikan perlindungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwasanya permusuhan dari orang-orang musyrik dan kafir terhadap kaum beriman akan selalu ada dan terjadi di mana-mana. 3. Kerahasiaan peristiwa baiat ini dan juga beberapa langkah dakwah lainnya saat itu merupakan isyarat akan diperlukannya sikap hati-hati dan kecermatan dalam menjalankan berbagai hal, terutama bila langkah itu erat kaitannya dengan masa depan perjalanan dakwah. 4. Baiat Aqabah kedua ini akhirnya menjadi salah satu dasar hijrahnya kaum muslimin termasuk Rasulullah ke Madinah. 5. Islam menjadi sangat kuat dan disegani di Madinah, sehingga orang-orang muslim yang sebelumnya masih merahasiakan keislamannya pun mulai berani memperlihatkannya secara terang-terangan. 6. Kaum kafir Quraisy berusaha mempersempit ruang gerak kaum muslimin ketika mereka menyadari betapa bahayanya keberlanjutan hubungan Rasulullah SAW dengan kaum muslim Madinah, dan sempitnya ruang gerak ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Rasulullah SAW untuk mempercepat hijrah kaum muslimin ke Madinah. 7. Adapun dari segi manfaat jangka jauh, maka baiat ini merupakan tonggak sejarah berdirinya kedaulatan Islam di Madinah dan menyebarnya Islam dari Madinah ke seluruh penjuru dunia. 8. Baiat Aqabah pertama maupun kedua dan berbagai hasil manfaat jangka pendek dan jangka jauhnya memiliki nilai penting bagi perjalanan dakwah Islam. Maka dari itu sangat masuk akal bila para peserta baiat tersebut memiliki kedudukan dan keutamaan yang hampir sama para syuhada Badar, orang yang melakukan hijrah ke Habasah dan Madinah, dan juga para peserta baiat Ridwan. 9. Permusuhan setan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebencian mereka terhadap tingginya kedudukan Islam di mata Allah merupakan fakta dan realitas yang telah ada sejak dari dahulu kala. Mereka itu pula yang telah menghasut kaum musyrik untuk selalu memusuhi Islam dan pengikutnya dari Madinah serta Rasulullah SAW saat itu. 10. Baiat Aqabah kedua syarat dengan berbagai macam prinsip atau doktrin dasar yang akan disempurnakan pemberlakuan dan penerapannya setelah hijrah ke Madinah. Salah satu dari doktrin dasar itu adalah jihad dan membela dakwah. Doktrin ini adalah produk hukum Islam. Kendati Allah belum mengizinkan kaum muslimin untuk menerapkannya pada fase Makkah. Pasalnya ketika doktrin itu diturunkan di Mekah, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa doktrin itu baru akan diberlakukan beberapa waktu kemudian. Buktinya adalah jawaban Rasulullah SAW ketika akan menolak dan mencegah langkah Abbas bin Ubadah untuk memerangi penduduk Mina. Yakni ketika Rasulullah SAW berkata, kami belum diperintahkan untuk melakukan itu. Atas dasar ini para ulama sepakat bahwa ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali untuk mewajibkan jihad adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dianiaya dan sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran surah Al-Hajj 39. Ayat ini diturunkan ketika Abu Bakar mengucapkan kata-kata ketidakpercayaannya bila orang-orang kafir Quraisy berani mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Ia berkata, benarkah mereka telah mengusir Nabi mereka? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Sungguh mereka akan binasa. Maka ketika ayat ini diturunkan, Abu Bakar berkata, aku sudah perkirakan bahwa perang ini pasti terjadi. 11. Karena kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya, Allah tidak mewajibkan mereka untuk berperang sebelum mereka memiliki negara Islam yang berdaulat dan akan menjadi tempat untuk berlindung dan bernaung. Dan Madinah merupakan negara Islam pertama dalam sejarah Islam. Pada sisi lain karena rahmatnya pula bila dia menunda pemberlakuan syariat jihad itu sebelum mereka mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang membuat mereka benar-benar siap untuk berjihad. 12. Yang benar bahwa pemberlakuan syariat jihad oleh Islam baru terjadi setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh pendapat Ibnu Ishaq ketika menyatakan bahwasanya diwajibkannya perang jatuh sebelum peristiwa hijrah, yaitu saat peristiwa Baiat Aqabah kedua. Pendapatnya ini bersumber dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Tambahan, dengan isnad yang hasan, Ibnu Ishaq menceritakan dalam perjalanannya ke Mekah untuk melakukan baiat kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Aqabah kedua, Bara' bin Ma'rur radhiyallahu an melakukan salat dengan menghadap ke arah kiblat. Lalu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia berkata, wahai Nabi Allah, dalam perjalananku ini Allah memberiku petunjuk untuk masuk Islam. Maka aku menetapkan diriku untuk tidak pernah membelakangi Ka'bah, sehingga aku pun salat menghadap ke arahnya. Para sahabatku menentang tindakan ini hingga membuatku ragu-ragu. Wahai Rasulullah, bagaimanakah petunjukmu tentang masalahku ini? Rasulullah SAW menjawab, bersabarlah dahulu, engkau nanti pasti akan menghadap ke kiblat. Maka para pun kembali melakukan salat dengan menghadap kiblat Rasulullah yang kala itu masih ke arah Syam. Kisah ini menunjukkan bahwa Bara adalah orang yang pertama kali melakukan salat dengan menghadap ke arah Ka'bah di dalam Islam.
Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu pembacaan kita pada sampai hal yang ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kepada bacaan yang juga sangat menarik, yaitu hijrah ke Madinah. Semoga apa yang kita bacakan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.